Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, Ibunda dan Ayahanda, kita akan melanjutkan i'rab kita pada ayat berikutnya yaitu ayat kelima. Namun sebelum kita awali, mari kita awali pembelajaran kita ini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik. Benar ya, unzila itu adalah naibul fa'il. Ya. Jadi ada nanya nih, ha. Itu namanya naibul fa'il. Itu koreksinya. Baik, kita sekarang masuk ke ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sekarang ulai. Apa ini ulai? Isim isyarah mubtada ya kan? Isim isyarah. Isim isyarah nakira atau makrifat? Makrifat. Marifat. Makrifat. Karena dia makrifat, maka Jadi posisinya jadi Mubtada. mubtada. Pintar. Allah, apa nih Allah? Harfu jarin. Oke, Mabniun ala harfu sukun. jarin atau seringnya nyebutnya jarun. Darun. Jar. Dan Hudan. Kemudian ismun ismun marfuun ya. majrurun. Oh Majrur kan majrur ya. Ya kan ada jar. Ismu majrurun. Iya, majrur. kan ada Ya, harfu ya, jarin. jar majrur. Ismun majrurun. Karena dia ada harfu jarin sebelumnya, maka dia namanya Betul. ismun Majrur. majrur. Digabungin namanya jarun wa Jarin majrur. majrurun. Majrur. Itulah yang saya bilang kemarin, ya. Hudan. Ketika kita belajar hudan di ayat kedua, tetap hudan kan bacanya. Iya. Iya, jadi marfu di situ ya kemarin. Nah, di sini hudannya jadi Majrur. Majrur, majrur. jadi majrur. Jadi nggak pernah ditemukan hudan itu dalam hudyun gitu, nggak pernah. Iya, iya. Dia selalu Tadinya saya katanya pikir, hudan gitu. Jadi tidak mungkin kemudian ini mansub ya. iya, iya. Ya. Selama ini kemudian yang memperhatikan mansub sama majrur itu hanya harokat, maka ini pasti mengatakan mansub. Iya. Tapi itu cirinya apa majrur? Namanya kasroh muqaddarah lah. Iya. Kasroh. Kan nggak Oh, kelihatan kasrohnya. Iya, iya. iya, Ya, iya, karena nggak ada kelihatan kasrohnya, kasroh muqaddarah. iya, makanya. Harusnya hudayin ya. Seharusnya dia hudayin. Hudayin. Karena majrur kan. Mm. Nah, itulah kenapa ya hudan itu posisi tanwinnya ini ada di dal bukan dia.
Hmm. Hmm. Dalam penulisan, nanti kalau nulis Arab, kemudian Hudan, nggak boleh tulis fathatainnya tuh di sini tuh nggak boleh. Hmm. Ya. Tulisnya harus di sini. Jadi selama ini Bunda belajar kemana-mana, baru tahu ini ya, Hudan itu majrur sama marfu sama bacaannya sama ya. Hmm. Saya malah tulis marfu karena yang pertama kemarin marfu. Padahal nggak ingat depannya ada ala. Sama kayak Musa. Musa itu mau sampai kapanpun bacanya tetap Musa. Musa, nggak bisa musi. Ala Musa di atas. Ya, Tapi ilah dia kedudukannya Musa. biar Musa itu bisa Contohnya bisa umpamanya majrur bisa marfu ya. ilah Musa, berarti kan Bila tetap Musa Musa Majrur. bacanya. majrur. Ya. Ah, Ya. ah. Nggak bilang ilah musi. Kalau ilah musi nanti pikirnya ke Palembang. Bila Musa Ya, kalau ilah musi berarti itu namanya ke Palembang. Ya, Beli pempek. beli pempek itu ya. Ya. Jadi tetap bacanya ilah Musa. Min, apa nih Min? Harfun Harfu jarin. Jarun. Harfu jarin. Ya Jarut. Jarun. Robinya? Majrurun. Iya, Isim. ismun Isim majrur. majrurun. Ngantok. Tanwin tidak. Ya. Tidak. 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 Berawalan al tidak. 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 Jadi mudah. Berarti jadi apa? Mudah. Betul. Berarti dia mudhof. Ini mudhaf ilaih. Iya, benar. Himnya adalah domir. Namanya domir mutasil. Tapi karena dia sebelumnya ada mudhof, maka dia menjadi mudhofun. Iya, mudhofun ilaihi. Nah, Suaranya kok putus-putus ya? putus-putus ini. Enggak Enggak. ada, limanya aja yang putus. Di tempat ibu kali sinyalnya kurang bagus. Sinyal kali, Bu. Iya, iya, iya. Ingat, setiap ada harfu jarin berarti namanya jar. Ya. Maka kata Majrur. berikutnya namanya Majrur. majrur. Sehingga disebutnya jarun wa majrur. 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 Terus ada mudhof, maka setelahnya namanya mudhofun ilaihi. Itu terus begitu. Setiap ada harfu jarin, maka setelahnya adanya majrur. Setiap ada mudhof, maka setelahnya mudhofun ilaihi. Setiap ada atof, setelahnya namanya Maktub. maktub. Nah, wa ini apa wa? Tifun. Harfu atfin. Iya, betul. Namanya harfu atfin atau orang sering banyak juga menyebut namanya atifah. Ini Ya, porsinya atau namanya atifah. Ya, bukan Atifun ya, Atifah ya. Ya, atifah itu dari atop ya. Ya, ya. Nah, ulaikanya jadi apa? Jadi isim maktub, maktub. Tetap namanya isim isyarah, tetap. Tapi dia namanya adalah Kedudukannya ya, kedudukannya mak. maktubnya kemana? Ke pertama. ke ulaika yang depan kali. Yang pertama dah. Iya, karena ini ulaika kembalinya ke Iya. ulaika lagi. Nah, ulaikanya yang pertama jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada. Berarti ini pun seharusnya jadi Mubtada. seharusnya jadi mubtada. Tapi karena dia ada huruf atop, maka dia nggak bisa disebut mubtada. Ya. Ya.
Kalau ada huruf atop berarti namanya maktuf. Kita Ya. cari maktufnya kemana? Oh, ternyata maktufnya ke sini. Yang di sini dia mubtada. Berarti ini juga Mubtada. Oh, mubtada. mubtada. Mubtada fi mahali apa? Fi mahal. Betul. Fi mahali raf'in. Berarti ini juga fi mahali raf'in. Bener. Berikutnya hum. Apa ini hum? Isim Domir munfasil. 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 Domir munfasil. Dia mubtada. Mubtada lagi ya. Munfasil betul, nggak ada pilihan kecuali jadi Ya. Mubtada. mubtada. Berarti al-muflihunnya jadi apa? Khobar mubtada. Betul, namanya adalah khobar Mubtada. mubtada. Di mubtada. Pinternya berarti Mubtadanya dua, Namanya. Ustaz. Tadanya Mubtada banyak. ada dua. gimana? Mubtadanya dua. Mana lagi? 3 malah. Yang tadi yang ulaika kan jadi mubtada karena ikut dari sana maktub. Oh, betul. Kalau ini dia mubtada, ya, kalau ini kita jadikan lagi mubtada karena dia maktubnya menjadi mubtada gitu ya, Ya. maka maka mubtada sama khobar ini namanya adalah Lah, Jumlah. jumlah. Betul. Ini namanya Jumlah. jumlah. Jumlah inilah yang menjadi Khobar. khobar. Khobar dari Mubtada. mubtada. Oh, kalau kayak gini udah bertingkat-tingkat, udah keren berarti. alhamdulillah. Jadi khobarnya berjumlah, jumlahnya jumlah ismiyah gitu. Karena tadi Betul. Hmm. Tapi dalam Ada i'rab khobar. tidak disebut jumlah ismiyah. Nyebutnya adalah Jumlah al-jumlatu minal minal mubtada wal wal khobar. wal khobar. Jadi nyebutnya al-jumlatu minal mubtada wal khabari. Gitu ya. Khobar. Itu namanya adalah jumlah ismiyah. Iya. Jadi ketika nanti Bunda mengi'rab, jumlah ismiyah itu sudah tidak akan muncul. Istilahnya dia pakai al-jumlatu minal mubtada wal khobar. Atau al-jumlatu minal fi'li wal fa'il. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita i'rab. Ulaika, gimana i'rabnya? Siapa yang mau i'rab? Saya Dad. Ya, ayo Pak Sudana. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika isim isyara mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Kaf lil hitab. Betul. Ala harfu jarrin mabni Isyarah ala mabniun alal kasri. alal kasri. Fi mahali rafin. Mubtada. Betul. Mubtadaun. Terus kanya. Kan yuk. Kaf lil hitab. Betul. Kaf lil khitab. Ya. Bagus. Ala. Ala harfu jarrin mabniyun ala sukun. Harfu jarrin mabniun ala sukun. Bagus. Terus. Hudan majrurun bi ala. Ismun majrurun bi ala. Bi ala. Pinter. Terus. Wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Ya, wa alamatu jarrihi kasrotun muqaddaratun. Terus. Min harfu jarrin mabniyun ala sukun. Oke, min harfu jarrin mabniun ala sukun. Bagus. Rabbi ismu majrurun bimin wa alamatu jarri al kasr wa mudab.
Wah, bagus. Ismun majrurun bimin. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Betul. Wa alamatu jarrihi al-kasrah wa huwa Mudah. Mudhaf. mudhaf. Bagus. Terus Him i damirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. bagus. Domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin Mudhafun ilaih. mudhafun Tangan Pak Sedanan. ilaih. Terus Wa harfu atfin mabniyun alal fathi. harfu atfin mabniun alal fathi. Terus Ulaika isim isyarah mabniyun alal kasri. ya betul. Isim isyarah mabniun alal kasri. Terus wal kaf Wal kaf bil hitab lil khitab. maktubun bi ulaika maktubun bi ulaika yang pertama. Iya. Atau ulainya aja yang disebut wahwa maktuf. Kalau ini fi mahali apa? Mahalli jarrin. Tidak. Fi mahali apa Nabi ulaika? mahalli raf'in. Rofin. Hmm? Rofin ya. Rofin ya tuh. Rofin. Iya, fi mahali robin bedanya dia maktub gitu saja. Fi mahali rofin maktub gitu. Iya, bedanya gitu. Fi mahali robin maktub. Kalau tadi kan yang ini fi mahali robin mubtada kan? Iya. Iya. Gitu. Itu aja bedanya. Pakai wahwa nggak? Nggak Tapi usah. bisa dijadikan mubtada juga, Dan. Apa? Bisa dijadikan mubtada. Bisa kalau mau dijadikan mubtada. Ulaika yang pertama mubtada khobarnya mahdhuf tapi misalnya. Oh, betul. Ya, mubtada yang pertama mahdzub ya. Lanjut aja dulu, Pak. Yang hum. Hum damirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Coba nih ya, ismun, domirun, Munfasilun munfasilun, Sukun. mabniyun mabniun, ala sukun. ala sukun. Oke. Alladzi hurrika bid-dhammi, Ada istilah baru lagi. ya. Alladzi hurrika bid-dhammi, Ismun domiran munfasilun mabniun ala sukun. man'an, Suaranya putus-putus. Mana'ah ya, man'an, li'il, tiqois, Kinain. sakinai. Ya. Li'il tiqois sakinaini. Kinain. Apa itu? Apa ini? Dua sukun. Tuh. Coba perhatikan. Ya, Bun, perhatikan. Ini kan tadinya adalah hum ya. Iya. Ini Oh, hum ditambah. sebenarnya. Ditambah. Betul. Tapi kenapa di sini ada menjadi doma? Kelihatan? Iya. ya. Nih, kenapa dia doma? Panis. Kena Karena sukun. allazi hurrika bidomi yang diberi Karena ada harokat satu dengan doma man'an li'il tiko ini karena dilarang bertemunya dua Oh. sukun. Maka tidak mungkin ini bacanya hum'el gitu. Ya. Mana itu tuh ya? Man'an. Oh. Man'an itu artinya larangan. Ya, larangan untuk bertemunya huruf sukun dua. Di Tiko. Li'il tikoi li'il tiko Oh iya. ini.
Makanya dia disebut Sakinah ini. bacanya jadi humu. Kenapa di sini diharokatin doma? Karena sebelumnya Oma. doma. Oh, iya. Kapan dia diharokatin fathah? Karena sebelumnya Kasro. Min. Kapan dia diharokatin kasroh? Sebelumnya Kasro. Kasrah. fathah. Fathah. Oh iya, kebalik. Contoh, Min. min dibaca jadi Nah, Minat. mina. An dibaca jadi Anil. Anil. ani. Gitu ya. Hum dibaca jadi Umul. Muk. betul. Hum dibaca jadi humu. Umul. Gitu. Itu saya bilang, kalau sebelumnya dia adalah kasroh, maka bacanya fathah. Waladzi hurika. Kalau sebelumnya fathah, bacanya Kasro. kasroh. Kalau sebelumnya doma, Kasrah. bacanya Doma. doma. Gitu aja, dibalik kecuali doma. Nah, itulah kenapa ada tambahan. Alladzi hurrika bidommi man'an li'iltiqa isakinaini. Sebab nanti ada yang bilang, humu adalah isim domir munfasilun mabniun alat domi, katanya gitu. Karena kelihatannya doma. Tidak. Dia mabniunnya tetap ala sukun. Gitu. Sukun. Ya. Nah, fi mahali baru ditambah lagi, Pak. Fi mahali Bimahalli raf'in robin mubtada'un. mubtadaun. Nah, al-muflihuna khobarul Khabarun mubtada'un. mubtada'i. oh, tidak. Khobarul mubtada'i ya Mubtada'in marfu'un. mubtada'un. Khobar mubtada kan? Ya. Marfu'un wa alamatu rabihi. Oh, Betul. Kenapa jam al-wawu? ismun jam'un mudzakkaris salim. Ya li'annahu ismun Jam'un jam'un mudzakkar muzakkarun salim. wal Hebat Pak jumlatu Sudanan. minal fi'li wal fa'il. Ditambah lagi kalau mau panjang lagi tadi. Yang hasbunun. Wal jumlatu gitu ya. Ya, wal jumlatu Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari fi mahalli robin. fi mahalli raf'in. Khobar, Khabar mubtada. iya khobar ulaika. Ya, khobar ulaika karena ulaikanya jadi Tidak. mubtada. Tapi ulaika yang ini ya bukan ulaika yang sebelumnya. Tapi kan sama. Ya, gimana? Ikannya itu kan sama kan orangnya. Oh, sama. Kalau pemaknaannya sama. Ya, Mm-mm. mereka itu Siapa merekanya, Bun? yang dapat Orang-orang yang beruntung. Yang tidak mendapat uangnya itu. dan yang beruntung. Iya, merekanya itu siapa? Orang-orang yang bertakwa. Betul, baliknya kemari lagi ya. Ya, Takin. Ya, baliknya kemari. Gitu. Oke, Pak Sudanan keren. Mana ada yang percaya Pak Sudanan nggak bisa baca kitab kalau kayak gini? Ya, Belum bisa. nggak Pak ada yang Ustadz, gimana? maaf mau tanya sebelumnya. Itu Heeh. kan la Bafi itu kan ada tanda titik 3 atau mu'anakoh itu ya. Mm-mm. Kalau dalam
itu hikmahnya apa atau penjelasan lainnya selain dalam ilmu tajwid boleh berhenti salah satunya? Kalau menurut itu ada penjelasan lain, ada hikmahnya nggak? Oke. Dia harus berhenti di antara satu kan, nggak bisa berhenti di dua-dua kan? Ya. Kalau dia mau bacanya zalikal kitabul la raib, gitu ya. Zalikal kitabul la raiba fih, gitu kan? Ya. Atau zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gak ada berhenti dia. Dah, apa ininya? Ya, kenapa dia berhentinya di antara satu saja, nggak boleh dua-dua berhenti? Karena fihi ini itu masih bagian dari ini. Kenapa dia bagian dari roiba? Karena dia adalah khobar la kan? Gitu. Ini jar majrurnya menjadi khobar la nih. Ya. Menjadi khobar la karena sebelumnya ada isim Bismillah. la. Gitu. Loh, Ustadz, jar majrur boleh jadi khobar? Iya boleh. Karena apa? Karena isim la-nya nakiro. Ya. Kalau tidak nakiro, maka tidak boleh. Tuh. Nah, secara ini apa apanya hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya maknanya tidak terputus. Ya, cuman itu saja kalau secara ini, secara pemaknaan. Gitu, sehingga dia ada tanda itu. Gitu. Makanya itu saya biruin karena dia menjadi satu kesatuan. Oke, sekarang kita terjemahin. Tad apa tanya Tad? Ah, Apa isimnya Putus. Suaranya. isimnya putus. Pak Saya Sudanan, kelempar. Ustaz. isimnya isimnya la? putus Pak Sudanan. Masih putus. Putus-putus. Pak Sudanan putus suaranya. Isimnya la apa bisa diropakkan? Tidak bisa. Kan lah tarfaul isma wa tansibul khobar. Apa tansibul isma wa tarfaul khobar? Pernah tadi Al-Qur'an tapi lupa saya. La apa tuh? Apa la haulun wala quwwatun apa itu? Allah. Kalau la haula wala quwata, kalau dia menjadi la ilma lana itu nakiro, kan? Kalau dia kemudian tidak mansub, pastikan la-nya itu bukan la nafi lil jinsi, Pak, tapi la nafi saja. Ya, Berarti bukan isimnya la ya? bukan isim la, berarti dia namanya la nafi, tidak la nafi lil jinsi. La itu, perhatikan nih, la itu ada namanya nafi kan? Ya. Iya. Ada juga namanya nafi lil jinsi. Ya, ada juga kemudian namanya lanahia. Gitu kan? Iya. Ya. Oke, kapan dia lanafi? Semuanya itu sebenarnya lanafi lil jinsi. Hmm. Semuanya itu adalah lanafi. Nih dia. Tapi ketika la ini ketemu dengan isim nakiroh mansub, Jadi lana. maka dia namanya lanafi lil jinsi. Kalau setelah la itu ketemunya fi'il mudhari' majzum,
maka namanya la nahiyah. Kalau kemudian saya buatnya begini, la aduun. Ini la-nya la apa? Eh, La fil ketemu jinsi. ketemu Tanah isim iya. nafil. Namanya la nafi saja. Oh, Hmm. Kan setelahnya ini isim marfu kan? oh iya. Tapi kalau saya buat begini, la ilma. Oh, baru ya. Ini la apa namanya? Jinsi. Nah, Betul, la nafi lil jinsi. Kalau saya buat la yu'minuna, Tanah iya. 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 hah? Tanah iya. Iya. Tidak, ini tetap namanya la nafi. Tidak beriman. Mereka tidak beriman. Karena mudorenya tidak maju. Karena mudhari'nya tidak majzum, marfu, Hmm. subutun marfu, nun. iya. Oh, Iya, iya. mesti Iya, sebetulnya. majrur ya? Apa? Majzum. Oh, majzum. Tapi kalau saya buat la tahzan, baru. Hmm. La tahzan. Oh iya. La tahzan, ini kan majzum kan? Ya, ya. Jangan. Baru dia masuk namanya la nahiyah. Gitu. Jadi semua la itu sebenarnya la nafi. Namun ketika dia bertemu dengan isim nakiroh mansub, namanya la nafi lil Jinsi. jinsi. Kalau ketemunya fi'il mudhari' majzum, namanya la nahiyah. Iya. Gitu. Sekarang kita terjemahin. Ulaika, mereka itu, siapa merekanya? Yaitu orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Pertama adalah yang beriman pada yang goib. Oh, beriman. Ya. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, apa yang sudah Allah berikan kepada mereka, mereka menghabiskannya untuk nafkah. Itu ciri-cirinya tuh. Ya. Yang keempat apa? Yaitu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kelima adalah terhadap akhirat mereka meyakini. Ya. Ustadz, apa bedanya yakin sama iman? Kan gitu jadi pertanyaannya. Kenapa Allah bersama hari akhirat itu pakai kata yakin, tapi pakai sebelumnya itu pakai yuk. Itulah kenapa jadinya rukun iman itu beriman pada Allah. Ya. Nah, itu pun harus menjadi kajian kita sebagai pembelajar. Apa ya bedanya? Kok di sini pakai yakin, di sini pakai iman? Padahal tuh 11-12 itu. Tapi ada maksudnya Allah. Kenapa kemudian Allah pakai redaksinya seperti itu? Ulaika, mereka itulah yang punya sifat dari 5 ini tadi, yang disebut orang bertakwa, kainuna. Itu dia Pak Sudana. Ya. Kainuna. Kainunanya inilah jadi khobarnya.
Mana kayak itu, Mak? Ya. Kainuna yang saya tulis ini, Bun. Apa artinya? Kainuna itu mereka berada, Hmm. orang-orang yang berada. Gitu. Jadi ulaika mereka itulah kainuna berada ala hudam mir rabbihim Ya, terus atas petunjuk dari Tuhan Mereka. mereka. Kita masuk ayat 5 ini. Bersyukurlah kita bisa beriman pada Allah. Bisa mendirikan sholat. Ya, bisa menghabiskan rezeki yang Allah berikan untuk menafkahi keluarga kita, untuk menafkahi anak cucu kita, untuk menghabiskan keperluan, membelanjakan kebutuhan keluarga kita, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad, dan meyakini bahwa hari akhirat itu ada. Kelima ciri-ciri orang mutakin ini itu adalah ciri-ciri bahwa orang tersebut dikasih petunjuk dari Allah. Maka hudan yang pertama ini sama hudan yang ini ada kaitannya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan sholat itu nggak dapat petunjuk? Bisa, boleh. Ada orang yang kikir banget, pelit banget, sampai nggak boleh keluar hartanya untuk yang lain. Ya. Apakah dia nggak dapat petunjuk? Boleh kita sebut seperti itu. Ya. Tidak beriman kepada Quran, tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Apakah dia tidak dapat petunjuk? Boleh. Maka wajar kita ketika selalu sholat, selalu ihdinas sirotol mustaqim. Kasih petunjuk, tunjuki kami jalan yang baik, tunjuki kami jalan yang lurus. Makanya disebut mereka itulah orang-orang yang melakukan 5 ini, mereka lah sebenarnya orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang bertakwa itu sama orang-orang kafir itu bedanya apa? Dapat petunjuk dan tidak. Iya, dapat petunjuk atau dapat hidayah. Pertanyaannya, kalau bunda dan ayah anda dapat petunjuk, senang nggak? Senang. Senang. Berarti beriman pada Allah, sholat, kemudian sedekah, baca Quran, ngaji, tadabbur Al-Quran, kemudian beriman pada hari akhirat. Itu pun seharusnya mengerjakannya dengan senang. Wajar dalam Islam itu tidak ada la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sebab apa? Orang yang beragama itu harus senang karena dia mendapat petunjuk. Ustadz, tapi kalau saya memaksa anak saya untuk ibadah gimana, Ustadz? Ya nggak apa-apa, itu namanya pendidikan, namanya tarbiyah. Tapi jangan kemudian bunda didik anak kita, bunda didik kemudian cucu kita, tapi kemudian tidak mengharap petunjuk dari Allah. Itu namanya sombong juga. Perlulah kita doa sama Allah ketika kita sudah menyendiri, kita berdoa sama Allah, ya Allah, kasihlah petunjuk kepada pasangan hamba, ya Allah. Lunakkan hatinya, ya Allah, sebagaimana
engkau melembutkan apa sebagaimana nasi. Kalau Bunda masak itu kan sambil aduk-aduk itu beras, ya, sambil doa, kemudian bilang ya Allah lembutkan hati pasangan hamba seperti lembutnya nanti nasi yang sudah matang ini. Yang dimasak pula nasi perak, nggak lembut-lembut. Tinggal dikasih petunjuk jadi pernah. Makanya nggak dikasih petunjuk-petunjuk. Yang berasnya beras perak, ya Airnya petunjuknya airnya harus banyak biar lembut. biar lembut. Kalau udahlah masaknya beras pandan wangi, ya airnya sedikit aja udah bisa lembut. Tapi kalau masaknya kayak nasi goreng itu, untuk nasi goreng, habis pun dia ininya, airnya nggak lembut-lembut dia. Beras raskin. Beras apa lagi beras raskin. Ya. Jadi kita perlu doa sama Allah. Tapi saya berharap kalau bisa semua ibadah kita disembunyikan saja. Zikirannya disembunyikan saja. Tapi untuk tarbiyah harus dinampakkan. Karena dia sebagai tarbiyah. Gitu. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang benar. Apa muflihun? Falah. Yaitu beruntung. Falah artinya. Yaitu beruntung. Hayya 'alal falah. Itu kan? Falah itu dari kata muflihun itu juga. Ya, kemenangan, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Kalau aflah Kalau aflaha artinya sama, beruntung juga. Ya. lebih beruntung. Kalau aflahu lebih beruntung. Ya. Nah, sehingga di ayat ini jelas lah. Kayaknya kalau kita baca ayat ini saja, kayaknya kita masuk di dalamnya ya. Mudah-mudahan insya Allah. Kayaknya kalau kita baca ayat surah Al-Baqarah ini dari ayat 1 sampai 5 aja. Itu kayaknya kita masuk di dalamnya semua itu. dalam muflihun soalnya. Beriman kepada Allah, mendirikan sholat, percaya pada yang goib, tenang bersedekah, beriman kepada Quran dan apa kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dengan hari akhirat kita meyakini. Kayaknya kita masuk semua deh. Oh iya, tadi yakin dan iman tuh bedanya apa tadi? Di situ ya, kalau dia iman terkadang ya Ubah. apa namanya tahapannya itu orang tidak perlu punya ilmunya pun ya Beriman. itu bisa beriman sekalipun keimanannya keimanan orang awam. Tapi kalau yakin itu harus sampai mengetahui ilmunya. Maka ketika cerita akhirat itu tidak pernah apa namanya jauh-jauh tidak kodok yakin dan kodar. Ya. Dari kodok dan kodar. Ada ilmunya dia. Tapi kalau iman, ya sebaik-baiknya orang beriman tahu ilmunya. Tapi ada orang yang nggak tahu ilmunya, pokoknya yang apa dia beriman aja gitu. Ya. Jadi kalau yakin itu nanti ada namanya ilmu yakin, ada namanya nanti
hakul yakin, ada namanya nanti ainul yakin. Tingkatan-tingkatan keyakinannya itu berarti ada tahapan-tahapan. Ya. Gitu. Itu bedanya iman sama yakin tadi. Gitu. Nah, di ayat ini, kayaknya kita masuk semua nih. Kita beriman pada Allah, pasti semuanya bilang kita beriman pada Allah, beriman. Kita sholat. Ya. Kita mengeluarkan infak kita mengeluarkan infak kita. Ya. Tapi ingat ya, mengeluarkan infak itu adalah dari apa yang Allah rezekikan, dari apa yang Allah beri. Bukan berapa banyak yang kamu apakan, yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu belanjakan. Tapi berapa persen dari yang Allah beri rezekinya. Kalau Allah kasih rezekinya 1 miliar, ya kalau bisa sedekahnya 250 juta. Ya kan? Atau 25 juta. Tuh. Ya. Tapi kalau Allah kasih rezekinya 1 juta, ya 100.000 aja itu sudah Banyak. iya, 10%. 10%. Jadi jangan ada lagi nanti Ustadz maaf sedekahnya kecil. Nggak ada itu. Yang tahu dikasih Allah berapa kan kita. Ya kan? Ya. Yang dikasih tahu Allah Allah ngasih kita berapa itu kan kita yang tahu. Makanya kita bilang, ya Allah terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan harta yang diinfakkan, dengan harta yang disedekahkan, itu membuat kita mulia. Baik mulianya di dunia dan mulianya di akhirat. Itulah doa terbaik untuk ibunda dan ayahanda yang bersedekah. Karena apa? Terkadang harta yang Allah titipkan kepada kita itu bisa saja memberikan kita mudarat, bisa saja mencelakakan kita. Maka kita sering kenal yang namanya istilahnya harta karun, harta korun. Terus si korun punya harta, dipendem-pendem. Makanya namanya harta karun. Gitu. Nah, kalau bisa harta kita bawa sampai surga. Kalau kita benar-benar senang sama harta kita. Bagaimana membawa ke surganya? Kita titipin kepada mustahiknya. Nanti di akhirat kita ambil lagi titipan kita. Justru mustahik yang Allah berikan itu, ya, mustahik yang Allah berikan itu sesungguhnya orang-orang yang diberikan legalitas oleh Allah untuk menerima harta-harta kita agar harta-harta kita itu nyampe sampai akhirat. Makanya Gus Baha bilang kalau mau sedekah pada saat kita belum punya apa-apa. Sebab kalau kita sudah punya apa-apa, kalau umpamanya Allah kasih kita 10 miliar, sedekahnya berapa ini? Berapa persen? 250 juta. 250 juta. 250 juta. Nah, nanti setannya bilang 250 juta itu bisa beli Avanza loh. 250 juta itu kalau di sana dapat 1 rumah loh. Nah, setannya pintar menggoda tuh. Padahal 250 juta masih 2,5 ya. Iya. Heeh.
2,5 masih. Tapi kalau Allah kasihnya 1 juta, sedekahnya kemudian 100.000, 100.000 ini sudah 10%. persen. Nah, jadi kalau ditanya mau sedekahnya 250 juta atau 100.000? 250 tergantung Juta. tergantung Iya, dikasihnya sama Allah kan. 250 juta. Jadi doanya sama Allah, ya Allah, izinkanlah hamba mengeluarkan zakat 1 miliar aja. Berarti kalau dia mengeluarkan zakatnya 1 miliar aja, berarti dia punya duit. Dikasih Allah, dititipin Allah duit 40 10 miliar. miliar. Kita doanya masih, ya Allah, kasihlah hamba 100.000 aja. Nah, coba kita doanya minta, ya Allah, izinkan hamba mengeluarkan zakat 1 miliar aja. Ya Allah, percayakan hamba untuk mengeluarkan zakat 1 miliar aja. Mudah-mudahan itu tercapai. Allah berarti kasih rezeki sama kita 40 Miliar. miliar. Nah, itu tentang yunfikun. Ya, oke. Makanya saya katakan dari ayat pertama dan kelima ini kita kayaknya masuk kayaknya kita di dalam. Bunda dan Ayahanda, satu lagi sebelum kita tutup. Biasanya di Quran Bunda alif lam mimnya ada tasdidnya atau enggak? Ada, yang Tan. Ada yang Hah? tidak ada. Ada yang ada yang tidak. Ya. Ada yang tidak ada. Iya, enggak ada. Ada. Ya, punya Bu Mimin ada? Ada. Ada. Punya Bu Ada. Riana? Punya Bunda Lina ada enggak? Tidak ada tadi. Punya Pak Sudanan ada. Punya Bunda Zor? Ada tetap ada. Ada. Pertanyaannya, kenapa ada yang ada dan ada yang tidak? Tergantung percetakan. Tergantung percetakan. Ya, yang nyetaknya tuh yang bikin yang mau nyetak. Penerbitnya kan. Ya, tergantung penerbitnya. Tapi kenapa dia ada? Kurang lebih begini, Bun. Alif itu tulisannya alif. Ini ya, Ya. alif. Terus lam begini. Ya. Ya kan? Ya. Lam, alif, lam, baru mim. Gitu kan? Ya. Itu mim. Oh, Nah, jadi di mimnya sini dua ada mim. mim ketemu dengan mim. Ya, oh iya. Ya. Oh iya. Lamnya Iya. dari dari Iya. lam. Dari mim. Iya, Mim. jadi Jadi alif, double. lam, mim. Di situ Ya. ada mim juga kan? Ya. Maka Iya. di sini ada nulisnya pakai tasdid. Iya. Jadi satu. Ya, gitu dia bacanya. Jadi kalau bacanya alif lam mim, karena ini guna, Iya. ya. Guna atau idgham nih ya? Idgham. Guna, Tan. Namanya Idgham idgham diguna. 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 Idgham mimi kan? Ya. Iya. Sehingga ya dia ada cetakannya yang ada tasdidnya, ada cetakan yang tidak ada tasdidnya. Ada. Kalau Saudi biasanya nggak ada tasdidnya.
Ya, Madinah biasanya nggak ada langsung gitu deh. Jadi bisa dipahami ya, Bun? Ya, Ustaz. Insya Allah. Oke. Jadi nanti ini Qurannya beda nih, berarti beda ini, beda cetakan. Iya, memang beda cetakan. Tapi kenapa diperbolehkan ada tasdidnya? Ya kurang lebih begitu tuh. Ya. Ya. Hurufnya berendeng. Jadi mimnya dia bergandeng. Baik Bunda dan Ayahanda, sampai sini dulu malam ini kita habiskan. Nanti kita pertemuan berikutnya akan berbicara tentang orang kafir. Ya. Sebentar Pak Ustadz. Iya Bun? Iya, Untuk jadwalnya di ayat 5 kan ala huda mir ulaika ala huda mir rabbihim, itu tanda alam alif. Nah, berhenti di situ juga nggak apa-apa, langsung ke huruf atau Nah, ini sot wasol ya. Punya Bunda apa ininya? ada lam alifnya gitu, dilarang berhenti. Oh, ada lam alif ya? Iya. Oh, punya Bunda ada lam alifnya tandanya. Iya. Nah, kalau di sini yang di tempat saya dia sot lam ya. Oh, itu lebih utama ya. Sot lam ya. Nih, sot lam ya. Nah, kenapa dia? Karena ulaika ini tadi masih nyambung kemari. Gitu ya. Walaupun berhenti nggak apa-apa ya. Berhenti nggak apa-apa. Selama kemudian apa namanya? Kalau berhenti pun dia nggak merubah makna, tapi jangan terlalu lama. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Lama diamnya. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Ketika nanti wa ula, dia nggak tahu ulaikanya kembali kemana. Gitu. Makanya dibuat dia di situ sot lam ya. Tapi kalau nanti di wawnya ini bukan waw atau waw istinafiyah, pasti di sini berhenti dia. Qop lam ya. Wa qop aula. Ya. Gitu. Bedanya di situ aja. Bunda Marsi lam lam la alif. gitu ya. Iya, Lam alif alif lam. ya. Lam. Nah, di punya saya Qur'annya sot lam ya. Gitu. Punya pemaknaan sama kok. Gitu. Itu laznah yang menentukan. Laznah pentasihan Al-Quran yang menentukan. Biasanya kita harus kaji panjang yang di situ. Gitu. Baik, sampai sini ya Bun. Ya. Oke, baik. Sampai sini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang orang-orang kafir. Kayaknya kalau bicara orang-orang kafir kita nggak Selasa masuk. pagi ya, Pak. Selasa Tapi pagi ya. nanti setelah itu kita masuk pada apa namanya? Pada orang-orang munafik, baru kita harus evaluasi. Jangan-jangan kita masuk dikit-dikit. Nah, disitulah kita perlu evaluasi, tidak perlu menyalahkan karena tidak perlu ada yang disalahkan. Yang kita perlukan adalah mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keluarga kita, mengevaluasi semuanya agar kita tidak tergolong orang-orang yang munafik. Baik, sampai sini Bun kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya Bun, Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.